Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Elsa Fu. Baiklah guys, jadi hari ini saya akan melanjutkan review film Kurulus Osman episode 1 part keduanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke review filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, agar ketika saya mengupload video baru kalian menjadi orang pertama mendapatkan notifikasinya. Yuk, keep stay tune, selamat menonton. Pada awal episode 1 part 2 ini, tepatnya di Kastil Kulu Caesar, terlihat Princess Sofia sedang memasuki ruangan yang ternyata menemui Megala untuk menanyakan apakah ia berhasil membunuh Osman. Namun Megala mengatakan bahwa Osman bisa diselamatkan dari lumut yang membuatnya terjatuh, dan Megala sendiri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mendengar hal itu, Sofia sangat marah dan menyuruh Megala pergi. Namun Megala mengatakan bahwa kesatria terdekat Osman, putra dari Bamsi, Aybars, berhasil mereka bunuh, dan semua orang menangis atas kepergiannya. Sofia mendengar itu membuat amarahnya reda dan berharap Osman mendapatkan pesannya agar enyah dari lingkungannya. Kemudian di sisi lain, dua biarawati yang menolong Osman kemarin menyamar masuk ke Kastil Kulu Caesar. Mereka adalah Bala dan Gonca, di mana Bala ini adalah putri dari Syekh Edebali dan Gonca sendiri adalah sahabat setianya yang selalu menemani kemanapun Bala pergi. Mereka pun menuju sebuah gereja tempat seorang pendeta berada. Ternyata mereka sudah saling mengenal dan pendeta itu pun sedang menunggu Bala dan Gonca. Bala mengatakan bahwa perjalanan mereka sangat melelahkan, akan tetapi mengingat mereka telah dipilih untuk melakukan tugas suci, lelah mereka pun akan hilang. Lalu pendeta itu bertanya mengenai kabar effendinya, yang dimaksud adalah Syekh Edebali, ayah dari Bala. Syekh Edebali ingin mengetahui kabar di istana. Ia sangat peduli dengan Kulu Caesar. Bala mengatakan kalau mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi sesuatu. Lalu pendeta itu membenarkan perkataan Bala dan mengatakan bahwa pembunuhan direncanakan untuk Tekfur Yorgopolos. Bala menambahkan bahwa Tekfur menjadi target karena beliau dekat dengan orang Turki. Kegelapan yang mengejar mereka akan menyelimuti seluruh istana. Hawa kejahatan di istana itu terjadi karena mereka. Bala lalu melanjutkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus memenuhi perintah effendi mereka dan menemukan harta karun itu. Jika mereka tidak berhasil, maka segalanya akan berantakan. Lalu pendeta menanyakan apakah mereka mengirimkan kodenya. Lalu Bala memberikannya kepada pendeta. Pendeta itu sangat bangga kepada Bala dan Gonca karena tidak pernah mengecewakan mereka dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Setelah membuka kod itu, isinya sebuah kode yang ditulis dengan teka-teki yang diambil dari kitab Injil, dan itu berarti ada beberapa kode yang berbeda. Lalu pendeta itu mengatakan kalau mereka bisa menemukan petunjuknya, ia bisa menyelesaikan teka-tekinya, dan pasti ada kode tersembunyi di dalamnya. Lalu pendeta berkata bahwa Bala pernah menyelesaikan teka-teki yang sama yang ditulis dengan huruf Latin kuno. Jika mereka berhasil, maka mereka bisa menghadap effendi mereka dengan bahagia sebagai orang-orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian di sisi lain, Sofia dan Tekfur sedang berbicara mengenai pengkhianat yang hampir membunuh Tekfur kemarin. Sofia yakin mereka akan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab itu dalam pertolongan Tuhan dan keahlian Kalanos. Namun Sofia mempertanyakan apakah Tekfur yakin bahwa pengkhianatnya berasal dari dalam istana. Lalu dengan kekehnya Tekfur mengatakan bahwa mereka telah dikhianati dan pengkhianat itu adalah orang dalam. Dengan munafiknya Sofia mengatakan kalau benar pengkhianat itu orang dalam, betapa mengerikan sekali. Lalu Tekfur memerintahkan komandan Kalanos agar jangan kembali dengan tangan kosong dan menemukan jejak pengkhianat itu. Kalau mereka tidak menemukannya, suatu saat mereka akan mencobanya lagi. Kemudian pada malam hari di perkemahan suku Kai, Dundar yang sedang kesal kepada Osman menunggu Osman di tenda utama untuk diinterogasi. Ketika Osman tiba, ia langsung memarahi Osman karena Osman meninggalkan kastil tanpa memberi kabar kepada siapapun dan menyalahkan Osman karena ulahnya itu Aybars mati. Lalu dengan amarahnya Dundar berkata, "Tidakkah kau paham kenapa kau menentangku? Kau pergi meninggalkanku ketika kita bersama Tekfur, aku tidak berkata apapun. Tapi bagaimana aku bisa diam tentang kejadian ini, Osman?" Lalu Aigul yang tidak tega mendengar Osman dimarahi ayahnya berkata kepada ibunya bahwa mereka sudah keterlaluan kepada Osman. Osman juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Lalu Dundar mengatakan bahwa apa yang akan terjadi dan apa yang akan ayahnya Ertugrul Bey lakukan setelah itu. Lalu dengan sikap keras kepalanya, Osman menjawab pamannya bahwa itu adalah masalah pribadi yang akan ia selesaikan sendiri. Ia akan balas dendam atas kematian Aybars. Sudah tugasnya untuk membalaskan dendam saudaranya ketika sudah menyangkut saudaranya.
Jikalau Ertugrul Ghazi, putra dari Sulaiman Shah, ada di sana, ia tidak akan menyalahkan Osman atas kematian saudaranya. Ia pasti akan mengejar para pembunuhnya dan merubah Bithynia menjadi neraka untuk mereka. Lalu Dundar membalas apakah Osman akan menyeret para ksatria untuk membalaskan dendam. Lalu Gundus menambahkan, berapa banyak lagi orang yang akan dibuat sedih setelah apa yang terjadi dengan Aybars. Lalu dengan nada mengancam, Dundar mengatakan kalau Osman membuat satu kesalahan lagi, maka hukumannya akan sangat berat. Lalu Osman menjawab, Dudağınızdan çıkacak iki tehdide boynum eğilecekse hiç düzelmezsin evladır. Osman! Osman sana derim, Osman! Lalu Dundar menyuruh Gundus sebagai kakaknya agar ia bicara kepada Osman. Ia tidak mau terjadi masalah. Kemudian Aigul yang masih sedih karena Osman dimarahi, merayu ibunya agar berbicara kepada ayahnya. Ia sangat mengenal Osman, ia tidak akan berhenti sampai rasa sakitnya terbayar. Ibunya kemudian mengatakan bahwa Aigul sudah mendengar sendiri bahwa Osman tidak mau nurut dengan saudara dan pamannya. Kemudian, terlihat Burcin yang sedang menangis sejadi-jadinya. Ia masih belum bisa menyangka bahwa calon suaminya telah meninggalkannya selama-lamanya. Ia juga membayangkan momen di mana Aybars memegang kedua tangannya saat hendak berpamitan kepadanya. Hal itu yang membuatnya sangat terpukul. Kemudian di sisi lain terlihat juga Bamsi yang sedang memandangi jenazah putra kesayangannya. Ia teringat kepada almarhumah istrinya yang telah pergi terlebih dahulu 3655 hari yang lalu. Hatinya sangat terpukul karena istri dan anaknya kini telah pergi meninggalkannya seorang diri. Bamsi sudah mengorbankan domba-domba yang akan dikorbankan di Toys, namun para kesatria dikorbankan dalam peperangan. Sementara itu, di sebuah tenda, Osman memberikan seruan kepada para kesatrianya bahwa sekarang sudah waktunya untuk balas dendam. Biarkan ini menjadi sumpah bagi para kavaleri mereka sebagai semangat, ucapnya. Osman mengatakan kalau ia tidak bisa membalaskan dendam saudaranya, maka Kara çelik as pusatımla. Gök ekin gibi biçileyim. Bengü taşlardan ismim silinsin. Andolsun. Andolsun. Kemudian, Osman mengatakan bahwa di istana Kulucaisar mereka membiarkan para penjahatnya berkeliaran, dan Osman bertekad bahwa ia dan Alpernya akan mencari mereka di sana. Mereka yang menumpahkan darah Aybarsnya. Osman dan para kesatrianya akan memasuki istananya untuk mengetahui siapa yang memberi mereka perintah dan apa tujuan mereka. Lalu salah satu kesatria Osman bertanya, apakah ada seseorang yang Osman percaya di dalam istana? Lalu Osman menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang mereka percaya kecuali satu, yaitu Tekfur sendiri. Lalu salah satu kesatrianya kembali bertanya mengapa ia masuk ke sana secara diam-diam. Lalu Osman berkata bahwa ia harus bicara dengan Tekfur sendirian. Dan jangan sampai ada orang yang tahu, bahkan orang-orang terdekatnya bisa menjadi musuhnya. Lalu para kesatrianya bertanya apa perintah dari Osman. Şimdi beni iyi dinleyin kardeşlerim. Sementara itu, di sisi lain, di istana Kulucaisar, terlihat Bala dan Gonca serta pendeta masih mendiskusikan rencana mereka dan berusaha memecahkan teka-teki yang ada pada kot itu. Lalu satu persatu teka-teki itu mereka pecahkan, mulai dari mencari langit dalam istana, lalu ada sebuah kalimat yang berbunyi tersebar di utara dalam kehampaan. Lalu Gonca bertanya, apakah ada ruang rahasia di sebelah utara istana? Pendeta itu berkata bahwa ia melihat 7 planet di ruangan Sofia yang dibuat oleh beberapa orang berbakat, di mana ruangan itu ada bintang-bintang dan planet-planet. Pendeta pun mengatakan bahwa mereka hampir menyelesaikan teka-tekinya. Sementara itu di sebuah ruangan, terlihat Komandan Kalanos sedang duduk santuy sambil ngopi. Tiba-tiba Sofia datang. Kalanos kemudian menanyakan mengapa Sofia menemuinya. Ternyata Sofia dan Kalanos ini berselingkuh di belakang Tekfur Yorgopoulos, di mana Sofia hanya memanfaatkan Komandan Kalanos ini. Lalu dengan rayuan manisnya yang tentunya ada maksud terselubung dari rayuannya itu kepada Kalanos yang membuat Kalanos makin jatuh cinta kepadanya. Lalu di sisi lain di perkemahan suku Kai terlihat Osman yang sedang berdoa agar Allah meridhoinya membalaskan dendam saudaranya Aybars dan syuhada lainnya. Ve nice şehidimizin almayı nasip eyle. Osman selalu membayangkan semua perkataan-perkataan Bamsi B yang menenangkannya agar jangan bersedih dan khawatir karena kejadian yang menimpa Aybars. Di sini Osman nampak merasa sangat bersalah. Kemudian di sisi lain, Bala yang sedang menyisir rambutnya selalu terbayang kejadian di mana ia menolong Osman yang membuatnya melamun panjang.
Mengetahui sahabatnya itu melamun, Gonca lalu mempertanyakannya, namun Bala tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Di saat Gonca menyuruhnya tersenyum, Bala malah seolah-olah mengalihkan pembicaraan mengenai tugas mereka yang hampir selesai. Lalu Gonca menggoda Bala bahwa Bala pasti sedang memikirkan Osman. Lalu Bala menanggapi Gonca kalau ia ingin mengetahui siapa Osman sebenarnya dan apa yang ia lakukan di sana. Lalu dengan sedikit merayu, Gonca mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa Osman sebenarnya, namun sudah jelas bahwa ia memiliki tempat di dalam pikiran Bala. Lalu Bala yang tidak mau membahas itu mengalihkan pembicaraan bahwa mereka harus istirahat karena besok mereka mempunyai beban berat yang harus mereka tanggung. Lalu di keesokan paginya, di perkemahan suku Kai terlihat semua rakyat Kai berkumpul untuk proses pemakaman Aibars putra Bamsi Berek. Semua orang terlihat merasakan kehilangan yang mendalam, terutama sanak famili terdekatnya. Lalu Osman dan para kesatrianya masuk ke tenda di mana jenazah berada. Mereka hendak membawa jenazah. Ketika Osman dan para kesatria sudah di dalam tenda, mereka mendapati Bamsi yang jelas masih sangat terpukul di depan jenazah anaknya. Bamsi mengatakan kalau ia mempunyai rambut putih, itu tandanya bagian dari sayap malaikat yang jatuh yang membawa anaknya. Lalu Osman mengatakan bahwa aroma syuhada adalah aroma surga, dan sudah waktunya mereka menguburkan saudara mereka dan menyebarkan aromanya ke seluruh suku Kai. Lalu Bamsi mempersilahkan mereka semua untuk membawa jenazah ke tempat pemakaman. Sementara itu, di sebuah pasar terlihat Boran dan Boga yang sedang mencari sesuatu di dalam pasar, yang mana mereka mengintai sebuah muatan yang dibawa oleh seorang pria. Ketika pria itu berangkat membawa muatan itu, Boran dan Bogar mengikutinya dan memojokkannya. Lalu pria itu bertanya apa yang mereka inginkan dari dirinya. Apakah mereka tahu siapa ia sebenarnya? Ia adalah pekerja dari istana. Mereka tidak boleh melakukan apapun kepadanya. Namun Boga tanpa basa-basi langsung mengangkat pria itu. Pria itu kemudian menyogok Bogan dengan emas agar tidak menyakitinya, namun Boran mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, mereka yang akan memberinya emas. Di sisi lain, di pemakaman Aibars, semua rakyat Kai menyaksikan prosesi pemakaman itu. Mereka semua berdoa dan berbelasungkawa atas syahidnya Aibars. Bamsi mengatakan bahwa mereka telah kehilangan Aibarsnya, dan berulang kali Bamsi mengulang kalimat yang sama yang menggugah jiwanya. Lalu ia melanjutkan bahwa mereka telah menguburnya, akan tetapi mereka tidak akan menancapkan pedangnya di kuburnya kalau dendamnya masih belum terbalaskan. Lalu Bamsi mengambil pedang dari kubur Aibars dan menyerahkan pedang itu kepada Osman, dengan maksud pedang itu akan digunakan Osman sampai ia berhasil membalaskan dendam Aibars kepada para penjahat itu. Lalu Osman dengan lantang mengatakan bahwa Bamsi tidak perlu khawatir. Tempat di mana para pembunuhnya kabur adalah tempat di mana mereka akan mati. Can yoldaşım. Kan kardeşim Aybars'ın kara pusatı üstüne. Kemudian Osman melanjutkan bahwa kematian yang disebabkan oleh pedang ini akan ditujukan kepada mereka yang telah menyakitinya. Lalu dengan tegas Bamsi mengatakan kepada para kesatria itu bahwa mereka semua adalah azan, jangan diam-diam saja, mereka semua adalah bendera, jangan mau diturunkan. Mereka semua adalah kesatria seperti putranya, Aibars. Berikan jiwa raga kalian, tapi jangan sampai mati, ucap Bamsi sembari menahan air matanya. Lalu di sebuah hutan terlihat Sofia dan Helen, pelayan sejatinya, sedang menaiki kuda menuju sebuah goa. Yang dimana goa itu ternyata adalah tempat persembunyian Yanis, ayah dari Princess Sofia. Ketika tiba di dalam goa, Sofia hendak memberitahu ayahnya itu tentang kejadian di kastil. Akan tetapi ayahnya malah sudah mengetahui semuanya. Lalu Sofia mengatakan kalau bukan karena Megala, penjaga ayahnya, Osman mungkin akan menangkap satu pembunuh dan membuatnya bicara. Lalu ayahnya merespon dan menyuruh Sofia untuk mengatakan tentang putra Ertugrul Gazi, Osman. Lalu Sofia mengatakan bahwa ayahnya menancapkan pisau ke jantung mereka, tetapi putranya, Osman, matanya mengingatkan Sofia kepada mata seekor predator. Osman telah menancapkan pisaunya yang berbahaya ke dalam jantung mereka. Sofia takut ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja sebelum ia mencabik-cabik organ mereka. Lalu dengan sadisnya Yanis malah meminta jasad Tekfur Yorgopoulos dan nyawa Kalanos malam itu juga. Kemudian di sisi lain, Ertugrul dan para kesatrianya sedang menunggangi kuda mereka menuju ke suatu tempat.
Dan ternyata mereka menemui Boran dan Boga, yang mana mereka telah berhasil mendapatkan muatan itu. Dan muatan itu akan mereka bawa ke istana. Osman meminta ia harus sendirian ketika mereka sudah sampai di istana. Dan Boran akan menunggu di gerbang. Kalau terjadi kesalahan, mereka harus pergi dari sana dengan bertarung. Sementara itu, di perkemahan suku Kai, tepatnya di tenda utama, Gundus melaporkan kepada Dundar bahwa para kesatria sudah pergi dengan Osman, yaitu Boran, Erkur, Boga. Lalu Dundar mengatakan bahwa kesatria itu rupanya menyukai Osman. Osman akan menyeret mereka seperti banjir. Lalu Dundar dengan kesal mengatakan apa yang diinginkan oleh si Osman. Gundus pun berkata kalau saja ayahnya tahu soal ini. Dengan nada menghina, Dundar mengatakan balas dendam apa yang ia maksud ketika ia kurang berpengalaman seperti itu. Lalu Gundus menanggapinya kalau Osman merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Aibar. Lalu dengan sombongnya Dundar mengatakan kalau satu-satunya hal yang benar dilakukan Osman adalah tanggung jawab. Jikalau itu yang ia pikirkan maka ia benar. Osman bertanggung jawab atas kematian Aibars. Akan tetapi pergi membalas dendam sendirian ada hal yang kekanak-kanakan. Dundar lalu melanjutkan kenapa mereka ada di sini. Di sini adalah perbatasan. Mereka menyantap domba dengan kawanan serigala dan menangis bersama pengembalanya. Lalu Gundus meminta izin kalau Osman kembali, ia akan memberinya pelajaran. Dundar pun mengatakan kalau pelajaran saja tidak akan mempan. Rantai yang dipegang oleh Ertuğrul yang akan membuatnya jatuh. Karena Osman hanya nurut kepada ayahnya saja. Dundar dengan cemas mengatakan bahu-bahunya terasa runtuh ketika membayangkan kalau akan terjadi apa-apa padanya. Ia akan lega apabila Ertuğrul sudah kembali dari Konya. Kemudian di sisi lain yaitu di istana Kulu Caesar, Boran dan penyamarnya tiba di istana. Lalu ia dihentikan oleh penjaga dan ditanya siapa dia dan kemana Alexis yang seharusnya mengantar muatan itu. Lalu Boran mengatakan bahwa dirinya adalah sepupu Alexis dan Alexis sendiri harus beristirahat selama beberapa hari. Lalu penjaga itu menyuruh Boran masuk. Ketika Boran sudah masuk ke halaman istana, ia tiba-tiba dihentikan lagi oleh salah satu pengawal dan menanyakan apa yang ia bawa. Lalu Boran mengatakan kalau ia membawa anggur untuk dapur. Seorang pengawal itu pun meminta agar ia meminum beberapa gelas anggur itu. Ketika selesai meminum anggur itu, pengawal itu memuji rasa anggur itu dan menyuruh Boran pergi. Sementara itu, di sebuah ruangan terdapat banyak hewan-hewan beracun yang mana ternyata itu adalah ruangan pribadi Princess Sophia. Tiba-tiba Helen datang dan mengungkapkan keraguannya bagaimana kalau mereka tidak bisa berhasil. Lalu Sophia membalas kalau sikap pesimis tidak cocok dengan jiwa-jiwa yang taat dengan Bapa Kudus mereka. Lalu Sophia menyuruh Helen untuk berdoa untuk dibukakan pintu harapan. Lalu di sisi lain, yaitu di sebuah gudang penyimpanan makanan, Boran dengan siasatnya sedang mencari celah untuk mengeluarkan Osman yang bersembunyi dari dalam muatan itu. Tiba-tiba seorang prajurit datang ingin mencicipi anggur itu, karena ia sudah lelah karena membawanya. Ketika ia hendak membuka tutup muatan itu, tiba-tiba Osman keluar dan mematahkan leher prajurit itu. Kemudian di sisi lain terlihat Tekfur sedang duduk di depan cermin dalam kamarnya. Lalu dengan diam-diam Osman masuk dengan menyamar menggunakan pakaian prajurit yang dibunuhnya tadi. Tekfur sudah merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Lalu ketika ia akan berpapasan dengan Osman, Osman dengan cepat menyergap dan menutup mulut Tekfur sembari mengatakan bahwa dirinya adalah Osman. Dengan kaget, Tekfur mengatakan apa yang dilakukan Osman dengan penampilan seperti itu. Lalu Osman mengungkapkan tujuannya bahwa mereka berdua mengejar hal yang sama. Anak panah yang ditembakkan tidak mengenai sasarannya, tetapi mengenai saudaranya Aibars setelah meninggalkan istana. Lalu dengan kagetnya, Tekfur bertanya, Aibars putra Bamsi Bey? Osman menjawab bahwa penjahat itu telah membuatnya mati syahid. Penjahat itu ingin membunuh Osman karena ia telah menyelamatkan nyawa Tekfur di istana, dan saudaranya lah yang menerima akibatnya. Lalu Tekfur bertanya apa rencana yang akan mereka lakukan. Osman berkata untuk tidak melihat keluar. Sepertinya Tekfur dikelilingi oleh para pengkhianat, dan memperingati Tekfur agar tidak mempercayai orang-orang terdekatnya. Tekfur pun mengatakan bagaimana mereka akan mengetahui siapa saja para pengkhianat itu. Lalu Osman bertanya siapa yang paling ia percayai di istananya. Tekfur pun mengatakan ia mempercayai istrinya Sophia, komandannya Kalanos, dan anak buahnya Andreas. Lalu Tekfur melanjutkan apakah Osman akan meminta pertolongan dari mereka. Osman menjawab tidak, kita akan memulai dengan mereka. Dengan polosnya Tekfur berkata bahwa orang terdekatnya itu tidak akan pernah mengkhianatinya. Lalu Osman menegaskan bahwa pengkhianatan tidak datang dari kejauhan, dan biarkan hal itu terjadi, kita akan melihat apakah mereka tidak bersalah. Lalu Osman meminta kepada Tekfur agar ia mengizinkan 3 orang kesatrianya menyamar dengan pakaian Rum, agar mereka bisa menangkap pengkhianatnya.
dan mereka akan menancapkan anak panah pada jantung si pengkhianat itu. Tekfur pun menyetujui semua permintaan Osman. Ketika Osman hendak keluar, tiba-tiba Tekfur menghentikannya dan melarangnya keluar lewat balkon karena suara di luar sudah ramai. Lalu Tekfur menyuruh Osman untuk bersembunyi. Setelah memeriksa lewat pintu belakang, dirasa sudah aman, Tekfur lalu memanggil Osman untuk menyuruhnya lewat pintu belakang. Akan tetapi sialnya, hal itu dilihat oleh Helen, asisten setia Sofia. Lalu Helen bersembunyi dan mengintip mereka. Helen kaget dengan kehadiran Osman di kamar Tekfur. Di sisi lain, Bala dan Gonca yang sudah menyamar menjadi pelayan istana menuju ruangan Sofia untuk mengantarkan roti. Sementara itu Helen tiba-tiba datang ke ruangan Tekfur untuk memberitahukan bahwa Sofia istrinya sedang berselingkuh. Sizi aldatıyor. Tentu saja ini adalah sebuah jebakan dan terdengar aneh. Tiba-tiba ia datang memberitahukan hal tersebut begitu saja. Tekfur yang tidak terima pun mencekeknya karena menuduh tanpa bukti. Lalu Helen berusaha untuk meyakinkan Tekfur. Tekfur yang termakan oleh perkataan Helen langsung menemui Sofia di kamarnya. Sementara itu Sofia sendiri dengan semua rencananya ternyata sudah mengundang Kalanos ke kamarnya dan mengeluarkan semua bisa beracunnya yang membuat Kalanos semakin iba dan percaya kepadanya. Lalu ia dengan sengaja memeluk Kalanos karena sudah mengetahui kalau Tekfur akan tiba di kamarnya. Tepat sekali, Tekfur pun sampai dan memergoki mereka. Dengan amarahnya Tekfur meneriaki mereka berdua dan Kalanos hendak menjelaskan semuanya. Akan tetapi, Sofia malah berkata bahwa ia mencintai Kalanos dan ia tidak bisa memendam perasaannya. Dengan liciknya ia mengatakan bahwa jangan membunuh Kalanos, bunuh saja dirinya. Hal itu tentu dilakukan untuk memancing rasa iba Kalanos. Lalu Tekfur mengeluarkan belatinya hendak membunuh Sofia, akan tetapi Kalanos malah menyergap Tekfur dan mencekiknya hingga Tekfur Yorgopoulos tewas. Setelah Tekfur mati, bukannya panik, malah dua sejoli itu senang atas kematian Tekfur karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi hubungan mereka. Lalu Sofia menyuruh agar mereka kembali ke ruangan mereka masing-masing dan memainkan permainan mereka setelah menjatuhkan jasad Tekfur. Lalu ketika Osman dan Boran sedang berjalan, tiba-tiba saja jasad Tekfur terlempar tepat di hadapan mereka, yang pelakunya jelas Komandan Kalanos dan Prinses Sofia. Osman dan Boran kaget lalu mengecek arah jatuhnya jasad itu. Setelah Boran memeriksa, Tekfur sudah tidak bernyawa, dan Boran mengajak Osman untuk pergi. Kalau orang-orang tahu mereka ada di sana, maka mereka akan disalahkan. Lalu Osman mengatakan kalau mereka akan pergi sampai mereka menyelesaikan masalah ini. Lalu ia menyuruh Boran untuk menunggu kabar darinya. Osman lalu pergi mencari ruangan di mana ruangan itu tempat jatuhnya jasad Tekfur. Di waktu yang bersamaan, Bala dan Gonca yang masih dengan penyamarannya sedang mencari sesuatu di ruangan Sofia. Tiba-tiba Osman masuk ke ruangan itu dan tidak sengaja bertemu dengan Bala dan Gonca. Mereka kemudian saling bertatapan lama. Karena mereka merasa tidak asing, ternyata saat Bala menyelamatkan Osman, saat itu Osman sempat membuka matanya dan melihat wajah cantik Bala. Barulah ia ingat bahwa Bala adalah orang yang menyelamatkannya. Osman pun mengatakan bahwa aku kenal dirimu. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku dari kematian di lumut itu. Namun setelah melihat jendela yang mana dari jendela itu mayat Tekfur jatuh, Osman langsung mengira bahwa Bala dan Gonca adalah pelakunya. Osman lalu mengatakan bahwa ia mengira Bala adalah seorang malaikat, tapi Bala menanggapinya dan menyuruh Osman pergi, serta menyuruh Osman untuk mencari tahu sendiri siapa dirinya sebenarnya. Lalu di sini mereka adu mekanik. Gonca dan Bala menyerang Osman, tapi siapalah mereka, seorang perempuan, sangat mustahil mengalahkan seorang Osman Ghazi. Dengan menodong belati di leher Bala, Osman lalu mengatakan, kalau begitu mari kita lihat siapa yang bersembunyi di balik wajahmu yang seperti malaikat ini. Episode 1 pun selesai ya guys. Oke, kita lanjut ke episode keduanya. Ditunggu ya, keep stay tune. Terima kasih sudah menonton.